Sahabat, selamat pagi. Kita mulai dengan minum kopi pahit dulu. Karena kopi pahit dari Lampung enak betul. Ya. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam pelatihan Self Improvement Academy. Saya akan melanjutkan di bagian kedua terkait seni bertanya dan mengontrol dengan pertanyaan. Kenapa kita harus pelajari? Kalau Anda mempelajari seni bertanya dan mengontrol dengan pertanyaan, Anda akan memiliki manfaat yang sangat besar. Manfaat yang yaitu pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi penyebab Anda menemukan kebutuhan lawan bicara Anda, kebutuhan pelanggan Anda. Jadi manfaatnya yang pertama adalah kalau Anda menguasai seni bertanya dan mengontrol dengan pertanyaan, Anda akan memegang kendali dalam berkomunikasi personal. Nomor satu. Nomor dua, mengarahkan seseorang untuk memahami kebutuhan dan berusaha menggabungkan antara kebutuhan dengan feature dan benefit produk yang Anda punyai. Ingat nomor dua. Dengan mengarahkan seseorang, setelah Anda memahami kebutuhan pelanggan, Anda bisa mengarahkan the feature of product, keunikan keistimewaan produk Anda, dan manfaat dari keunikan keistimewaan produk Anda sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Itu sudah kita bahas di dalam product analysis. Di dalam product analysis saya sudah sampaikan. Dari situ Anda sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengontrol, sehingga Anda meletupkan, memunculkan, create kebutuhan-kebutuhan yang ada di alam bawah sadar menjadi alam sadar, alam unconscious mind menjadi conscious mind. Sehingga saat Anda hubungkan antara feature dan benefit Anda dengan kebutuhan pelanggan, akan memperoleh kesepakatan berupa persetujuan kecil melalui pertanyaan yang sudah dijawab dengan ya. Kalau sudah ya, beli dia. Kayak iklan KB zaman dulu. Itu adalah manfaat pertanyaan. Oleh sebab itu, saya akan kasih dulu yang pertama adalah basic question, pertanyaan yang dasar. Di dalam kita berkomunikasi untuk bertanya, untuk mengontrol dengan pertanyaan, basic pertanyaan atau basic question ada dua. Ini harus Anda kuasai, dua ini. Ini sebagai dasar untuk membangun reflex question yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama yang dinamakan open probing question. Open probing question. Jadi suatu pertanyaan untuk menyelidiki, untuk mengeksplor, untuk mengeksploitasi keinginan dan kebutuhan. Itu adalah open probing question. Yang kedua adalah close probing question. Close probing question. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan dengan melakukan kesepakatan ya atau tidak. Tapi kita ingin ya. Itu dengan close probe question. Jadi sahabat, kalau kita bicara open probe question adalah teknik melakukan penyelidikan atau probing yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban yang terbuka. Pelanggan diarahkan untuk berbicara bebas dengan melakukan teknik bertanya terbuka. Itu yang harus kita lakukan. Kata-kata tanya yang dipakai adalah apa, bagaimana, mengapa, bagaimana, siapa, dan bila mana. Itu kata-kata yang dipakai. Nah, teman-teman, itu adalah open proof. Kata-kata pertanyaan untuk menyelidiki. Sehingga Anda harus bertanya
yang dia ketahui. Jangan Anda bertanya yang dia tidak ketahui. Kalau close proof, pertanyaan tertutup adalah teknik melakukan penyelidikan atau probing dengan pertanyaan tertutup. Pelanggan diarahkan untuk merespon. Jadi pelanggan pas saat Anda tanya diarahkan untuk merespon dengan kata ya atau tidak. Dengan kata ya dan tidak. Atau jawaban yang disediakan oleh Anda. Jawaban yang disediakan. Misalnya, apakah Anda mau ke Amerika naik pesawat Singapore Airlines atau naik AirAsia misalnya? Itu apakah Anda naik AirAsia? Ya, itu adalah jawaban-jawaban close proof. Kata-kata yang dipakai adalah tidakkah atau kata-kata lainnya yang jawabannya pendek. Jadi close proof itu jawabannya ya atau tidak atau pilihan, tapi pendek. Tapi kalau open proof jawabannya bebas. Itu adalah dasar-dasar pertanyaan. Close proof dipakai pada pelanggan yang tidak suka bicara. Ingat, close proof adalah pertanyaan-pertanyaan yang dipakai pada pelanggan yang tidak suka bicara. Bicaranya sedikit pakai teknik close proof. Ya. Pelanggan diarahkan untuk menyetujui atau melakukan suatu konfirmasi. Itu fungsinya close proof. Close proof sangat cocok untuk pelanggan atau seseorang yang tidak punya waktu banyak. Yang lagi pertemuan dengan kita itu waktunya pendek. Jangan ditanya ya pakai open proof, tapi pakai close proof. Jadi kalau open proof itu suatu pertanyaan yang terbuka untuk minta pendapat dia. Supaya dia bercerita mengenai pengalamannya. Bercerita mengenai keinginannya. Bercerita mengenai kebutuhannya. Bercerita mengenai kriteria apa produk-produk yang akan dia beli. Itu adalah open proof. Tapi kalau close proof adalah kata-kata persetujuan, ya atau tidak. Anda apakah suka motor listrik atau motor non listrik? Oh, saya suka motor non listrik, misalnya itu close proof. Jadi Anda sekarang memakai Mercedes GLC 200. Iya, itu close proof, mengkonfirmasi. Jadi kalau open proof itu untuk mencari tahu, kalau close proof itu untuk mengkonfirmasikan. Ini di dalam seni bertanya dan menanyakan dengan pertanyaan. Saya akan kasih contoh ya, open proof. Ya, karena open proof ini dipakai pada pelanggan yang talkative. Tadi kalau yang close proof pendiam, bicara sedikit. Kalau open proof kepada pelanggan yang talkative, yang suka bicara. Open proof dipakai untuk mendapatkan info sedetail-detailnya dari pelanggan. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Open proof tidak cocok untuk pelanggan atau customer kita yang tidak punya waktu, nggak cocok. Kalau pelanggan kita nggak punya waktu, kita pakai close proof. Contoh open proof. Apakah kriteria Ibu Esther untuk memilih jarum suntik? Oh, Pak Ari, jarum suntik yang saya inginkan adalah jarum suntik yang bagus. Jarumnya tajam, ya, smooth kalau ditekan, ya. Sisa obatnya itu sedikit sehingga yang masuk ke dalam tubuh banyak. Itu adalah open. Kalau close proof, Ibu lebih suka yang 3 mili atau 5 mili? Oh, saya lebih suka yang 5 mili, Pak Ari. Itu close proof. Nah, ini harus Anda pelajari lagi. Jadi, basis pertanyaan ada 2. Open proof untuk mengeksplorasi keinginan dan kebutuhan. Close proof untuk mengkonfirmasi kebutuhannya. Sampai bertemu lagi di bagian ketiga.